Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro News, dan untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan hadirkan kembali informasi utama dalam Metro News hari ini. Yang pertama datang dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang telah mengizinkan para pedagang kaki lima untuk berjualan selama perpanjangan PPKM level 4. Para pedagang diperbolehkan berjualan secara bergiliran dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian ada dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang berencana akan membebaskan para penerima manfaat bantuan untuk bisa berbelanja kebutuhan sembako tidak hanya di satu tempat, yakni di e-warung. Sebuah tempat kuliner di Magelang menyajikan olahan mangut berbagai ikan liar khas Sungai Progo dan Elo. Meskipun liar, namun berbagai ikan ini diyakini memiliki protein yang banyak dan juga memiliki rasa yang gurih serta lezat. Pemirsa, puluhan warga binaan rutan kelas 2B Kota Salatiga tidak bisa ikut dalam vaksinasi di dalam rutan karena tidak memiliki nomor induk kependudukan atau KTP. Pihak rutan juga telah berusaha menghubungi anggota keluarga agar dibuatkan KTP sebagai syarat ikut vaksinasi. Sebanyak 24 dari total 165 warga binaan rutan kelas 2B Kota Salatiga tidak bisa menerima suntikan vaksin COVID-19 karena tidak memiliki KTP. Sedangkan yang memenuhi syarat sebanyak 141 warga binaan. Batalnya 24 warga binaan tersebut akan diupayakan pada vaksinasi gelombang berikutnya. Agar warga binaan bisa divaksin, pihak rutan juga telah berusaha menghubungi anggota keluarga maupun saudara masing-masing agar bisa dibuatkan KTP. Sementara itu, salah seorang warga binaan mengaku beruntung dengan pemberian vaksin di dalam rutan ini. Pihak rutan juga menuturkan bahwa tujuan vaksin di dalam rutan Salatiga adalah untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 setelah beberapa waktu lalu beberapa warga binaan di sana sempat terpapar. Untuk pelaporan dan bukti vaksinasi memang menggunakan nomor induk kependudukan. Dan yang ada saat ini warga binaan kami yang sudah mempunyai nomor NIK sebanyak 141. Dari total berapa? Dari total 165. Sisanya berarti tidak bisa ya? Belum bisa karena belum punya nomor NIK. Tanggapan saya menjadi lega, Mas, karena kalau divaksin kan kita bisa antisipasi, bisa lebih aman. Kalau yang kemarin-kemarin kan sudah banyak yang terkena COVID di sini dan itu belum ada solusinya seperti apa, dan ini dari pemerintah dikasih vaksin, kita sangat menghargai dan kita beruntung. Belum tentu yang di luar bisa seperti kami. Sementara itu di Jepara, Puskesmas Kedung 1 melakukan vaksinasi ke pondok pesantren. Vaksinasi ini mengejar target vaksinasi anak usia 12 sampai dengan 17 tahun. Ratusan santriwati yang ada di pondok pesantren Darus Saadah Bugel, Jepara antusias mengikuti vaksinasi yang diadakan oleh Puskesmas Kedung 1. Pihak Puskesmas juga sengaja melakukan vaksinasi jemput bola untuk mengejar target vaksinasi bagi anak yang masih rendah. Sementara itu, vaksinasi di pondok pesantren ini juga mendapatkan sambutan positif dari pengasuh pondok pesantren. Dan dapat diinformasikan juga pemirsa, untuk di wilayah Puskesmas Kedung 1 sendiri, target vaksinasi anak mencapai 5.400. Namun sampai saat ini baru tercapai 171 anak yang telah divaksin. Dan lambatnya capaian vaksinasi anak ini karena mereka juga kurang berminat. Selain itu, stok vaksinasi yang menipis juga menjadi kendala lain dalam capaian vaksinasi anak yang masih rendah. Usaha untuk mengejar sasaran yang untuk remaja itu di wilayah kami ada 5.400 sasaran remaja untuk yang untuk divaksin memakai vaksin Sinovac ini. Untuk sasarannya ini kita sudah
atau baru tercapai sekitar 271. Kami sangat setuju dengan adanya program vaksinasi ini. Pada dasarnya kami dari pihak pondok pesantren mendukung program dari pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Jadi pelaksanaan vaksin ini agar memang salah satu wujud ikhtiar untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan pasokan 770.000 dosis vaksin COVID-19 dalam rangka percepatan capaian target vaksinasi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan dalam waktu dekat tambahan pasokan vaksin ini juga akan turun dari Kementerian Kesehatan. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur di sela rangkaian kunjungannya di Kabupaten Karanganyar. Ganjar mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan terkait dengan upaya percepatan capaian vaksinasi, terutama di wilayah Jawa Tengah. Hasilnya, Kementerian Kesehatan sudah menyanggupi permintaan tambahan alokasi vaksin ini. Ganjar juga menyebutkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah baru saja mendapatkan kiriman vaksin AstraZeneca sebanyak 27.000 vial dan vaksin Sinovac sebanyak 50.000 vial. Ini artinya Pemprov Jawa Tengah memiliki pasokan sekitar 770.000 dosis vaksin sebagai modal utama percepatan capaian target vaksinasi. Menurut Ganjar, kendala akselerasi vaksinasi justru ada pada kurangnya pasokan vaksin. Sementara infrastruktur vaksinasi disebut Ganjar sudah disiapkan hingga di tingkat desa. Tapi udah divaksin semua kan? Kalau menunggu vaksin ketiga. Ini percepatan yang bisa kita sampaikan kan berarti sekitar berapa? 700-an, 700.000 lebih. Ini cara kita mempercepat. Saya sih permintaannya 2,4 juta setiap minggu. Dan kita siap. Dan kita buktikan Karanganyar sudah kok gitu. Di desa sudah siap. Gitu. Jadi kita tuh siap sebenarnya. Jadi infrastruktur kita nggak kurang vaksinnya. Tinggal nunggu vaksinnya saja. Itu. Untuk di Yogyakarta, kegiatan vaksinasi juga kini terus berlangsung di Gunung Kidul, di mana vaksinasi digelar di sejumlah objek wisata. Selain mendapatkan suntikan vaksin gratis, para peserta vaksinasi ini juga mendapatkan bonus lain karena dapat menjalankan vaksinasi sambil menikmati keindahan objek wisata yang ada di sana. Vaksinasi di lokasi wisata Geosite Ngingrong atau Lembah Kars Mulo ini layaknya vaksinasi massal pada umumnya. Peserta yang datang dibagi dalam beberapa kelompok untuk menghindari kerumunan. Peserta wajib melalui tahapan sesuai standar vaksinasi, mulai dari pendaftaran, pengecekan tekanan darah atau tensi, pemeriksaan dokter hingga penyuntikan vaksin. Namun ada yang menarik, selain mendapat suntikan vaksin cuma-cuma, peserta juga mendapat bonus menikmati panorama Lembah Kars Mulo, namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Lembah Kars Mulo sendiri menjadi salah satu lokasi wisata alam yang banyak dikunjungi di Gunung Kidul. Di lokasi ini, wisatawan dapat melakukan berbagai aktivitas, di antaranya trekking menyusuri lembah. Salah seorang peserta vaksinasi Nurul Aini antusias mengikuti vaksinasi di lokasi Lembah Kars Mulo. Selain agar mendapat dosis vaksin, dirinya juga memanfaatkan kegiatan vaksinasi ini untuk sekedar cuci mata. Setelah sebelumnya hanya tinggal di rumah saja sesuai anjuran pemerintah dalam masa PPKM. Bikin kita lebih santai aja, Mas. Nggak tegang karena kan biasanya itu vaksin itu pada takut. Nah, ini kan sekaligus kita jaga tubuh kita, juga bisa disuguhi dengan pemandangan yang cukup indah. Jadi itu bisa bikin hati itu senang gitu loh. Vaksinasi dengan sasaran para pelaku wisata dan ekonomi kreatif ini diharapkan akan memberikan perlindungan serta rasa aman bagi para pelaku wisata yang banyak bertemu dengan pengunjung dari berbagai daerah. Selain itu, vaksinasi ini bertujuan agar kekebalan komunal segera terbentuk dan akan membangkitkan kembali sektor pariwisata di Gunung Kidul. Bentuk ikhtiar kita selaku pengelola wisata, harapan kami dengan adanya vaksinasi ini tahap pertama, pelan-pelan nanti bisa masyarakat mulai percaya, kami juga mulai pede
melayani tamu, begitu juga tamu yang akan datang karena mereka juga sudah tervaksin. Harapan kami itu kembali normal, Mas, pelan-pelan. Dan insya Allah ya bentuk ikhtiar kami lah, bentuk ikhtiar kami pengelola wisata di masa pandemi yang kami di pengelolaan wisata bertemu dengan banyak orang. Semoga dengan adanya ini semua teman-teman di pengelola kondisi tubuhnya, imunnya semakin kebal dengan kondisi virus. Panitia vaksinasi di Lembah Karsmulu sendiri menyediakan 500 dosis vaksin jenis Sinovac dan akan menggelar vaksinasi dosis kedua di lokasi yang sama. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV.